Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan general ya mengenai hidup di berbagai bidangnya. Jadi silakan disesuaikan saja dengan kebutuhan. Nanti energi cinta asmara akan ada video khususnya, kalau tertarik silakan dilihat. Dan aku selalu akan ingatkan bahwa ini adalah pembacaan yang dipublish secara umum, energinya umum ya. Jadi ini bukan personal reading. Bisa resonate, bisa enggak, bisa sesuai atau tidak dengan situasi kamu. Kalau tidak sesuai, silahkan move on. Berarti ini bukan readingan untuk kamu, ataupun kamu pengen cari placement yang lain, silahkan monggo. Tapi kalau kamu tidak sesuai juga dengan tarot readernya, dengan apa yang kamu lihat di dalam video dan channelku ini, ataupun tidak sesuai dengan durasinya, tidak sesuai dengan penempatan iklan dan lain sebagainya, please silahkan move on ya. Kalau ada orang lain di sini, ini bisa energinya terbolak-balik. Pokoknya ambillah yang kalian perlukan, tinggalin sisanya. Oke, kita masuk ke dalam readingan kalian masing-masing. Aquarius, ini adalah pembacaan untuk kamu energi general ya, bisa berhubungan dengan berbagai aspek dan bidang dalam kehidupan. Aku akan coba sampaikan juga dengan bahasa yang general, jadi bisa disesuaikan saja dengan apa situasi dan kondisinya ya, kalau relate. April 2022. Hierophant dalam keadaan terbalik. Ini terlepasnya dari satu hubungan, terlepasnya dari satu komitmen, terlepasnya dari satu ikatan kontrak ya. Buat beberapa mungkin kamu memutuskan untuk keluar, ataupun kamu lepas kontrak dari satu perusahaan atau satu kerjasama dan lain sebagainya. Ini bisa juga merupakan hubungan ya, dimana kamu melepaskan diri dari hubungan tersebut. Tetapi juga kalau yang aku lihat, mungkin buat beberapa dari kamu di bulan April ini, kamu mungkin ada satu keinginan, ataupun ini adalah keputusan kamu yang mungkin out of the box gitu ya. Maksudnya adalah yang biasanya nggak seperti ini kamu lakukan gitu, ataupun kamu punya kecenderungan untuk kayak ngelawan arus gitu, ataupun tidak mengikuti sesuatu yang umum, sesuatu yang sudah menjadi budaya dan lain sebagainya. Lebih membebaskan diri kamu untuk bisa berekspresi, untuk bisa berkreasi juga bisa ya. Oke. Strength card. Berusaha punya keberanian, kesabaran, kekuatan. Ya dimana kita misalnya melakukan sesuatu yang lain daripada biasanya, ataupun keluar dari satu situasi yang sudah melekat ya, sangat melekat dalam kehidupan kita, dan kita lepas dari situ, tentunya tidak mudah. Bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah, di saat kita mungkin juga bukan hanya beradaptasinya gitu ya, belajar hal yang baru ataupun melakukan hal yang baru, berhadapan juga dengan pandangan orang, berhadapan juga dengan pikiran omongan orang, dan melepaskan hal yang sudah biasa itu kan, apalagi yang sudah jadi kebiasaan kita gitu loh, itu pastinya tidak mudah. Dan di sini butuh satu courage gitu ya. The Strange Card ini juga merupakan courage ataupun keberanian, kemauan untuk melepaskan diri dari sesuatu yang sudah melekat, dan mungkin hal ini tidak membuat kamu berkembang lagi, ataupun membuat kamu tidak nyaman, membuat kamu merasa tidak mendapatkan apa yang menjadi keinginan kamu gitu. Oke, kita lihat masuk semakin dalam ke dalam readingannya ya. Ace of Pentacles. Buat beberapa dari kamu ini ada opportunity, ini ada satu peluang, ada satu hal yang mempunyai prospek yang bagus. Buat beberapa dari kamu mungkin memutuskan untuk keluar dari kerjaan kamu, ataupun kamu banting setir gitu ya, karena kamu melihat adanya satu peluang ataupun satu potensi gitu loh akan hal ini,
kalau kamu lakukan mungkin ini bisa eh, bisa membawa satu hal yang lebih gitu ya, penghasilan yang lebih, pengalaman yang lebih, pengetahuan yang lebih, dan membuat kamu juga merasakan semangat itu gitu ya, gelora-gelora itu. Tapi aku lihat di sini ada eh, satu opportunity yang datang ke kamu. Ini bisa tawaran kerja sama, tawaran bisnis, tawaran juga mungkin di dalam hubungan bisa jadi ya. Tetapi kamu melihat adanya satu opportunity gitu. Six of Swords di dalam keadaan tegap. Buat beberapa dari kamu, mungkin pada saat ini uh, kamu lagi berusaha untuk terus menjalani hidup kamu gitu ya, untuk terus maju ke depan, untuk tetap bisa tenang. Cuman kalau yang aku lihat di sini ada ini tuh bukan tidak bisa, tetapi kayak ini bukan sesuatu yang sulit untuk kamu bisa terus jalan. Maksudnya dalam proses kamu untuk menjalani ini, ataupun mungkin di dalam kamu mengambil si peluang ini, melepaskan hal yang lama dan memulai sesuatu yang baru gitu ya. Ini bukan sesuatu yang ringan gitu loh, tetapi ada hal-hal yang menjadi beban-beban kamu. Mungkin juga ini adalah ketakutan kamu gitu ya, keraguan kamu, ini bisa jalan gak sih, ini aman gak sih, ini bisa berkembang gak sih, ini bisa kasih gue penghasilan gak sih, hubungan ini beneran gak sih, orang ini beneran gak sih, dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang kayak mengombang-ambing kamu, tetapi kamu berusaha untuk tetap punya keyakinan itu. Gua harus coba, gua harus lakuin, gua ngeliat ini kok kayaknya punya punya kans yang baik buat gue, dan gue harus ngelawan itu semua. Kayak kamu tuh kayak ngelawan arus gitu loh. Dan mungkin ini adalah bukan hanya kamu ngelawan arus dari orang sekeliling kamu ataupun situasi dan kondisi kamu, tetapi juga mungkin dari apa yang kamu udah jadi mindset kamu gitu ya. Misal ya, ini contoh. Kamu tadinya, gue nggak percaya tuh kayak trading ataupun saham ataupun investasi dalam hal-hal seperti itu, kripto dan lain sebagainya. Ini contoh ya. Tadinya kamu nggak punya kepikiran kayak gitu karena itu adalah sesuatu yang resikonya tinggi dan lain sebagainya. Tetapi kamu mungkin diajarin atau diperkenalkan ataupun mempelajari gitu ya mengenai hal ini, dan kamu mencoba, kok kayaknya gue bisa, kok kayaknya gue sanggup, kok kayaknya ini bisa dipelajarin, kayaknya ini bisa berguna, ini bisa kasih penghasilan dan lain sebagainya. Yang kamu lihat ada jalan yang oke gitu loh di situ. Ini kan maksudnya kamu ngelawan yang tadinya kamu sendiri, itu high risk, gue nggak mau, gue ini. Akhirnya kamu ngelawan diri kamu sendiri gitu loh, dengan mencoba mungkin hal yang tadinya kamu pikir itu beresiko, itu nggak baik, itu bisa bisa merugikan kamu dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya kamu melawan orang lain, pendapat orang lain, pikiran orang lain, tetapi kamu melawan diri kamu sendiri, merubah mindset kamu jadinya. Ini satu hal yang merubah mindset kamu. Tapi tentunya nggak segampang itu, karena mungkin kita selama bertahun-tahun punya mindset seperti itu, dan untuk merubah itu pastinya butuh proses, dan di dalam proses ini pastinya ada pergulatan sendiri gitu ya. Buat beberapa dari kamu, buat yang belum punya pekerjaan gitu ya, mungkin di bulan April ini dengan adanya CF of Pentacles yang aku lihat, kamu bisa jadi mendapatkan peluang tersebut, mungkin tawaran kerja ya, mungkin pun kamu mendapatkan terinspirasi untuk melakukan sesuatu yang bisa kamu kerjakan.
Six of Pentacles di dalam keadaan terbalik, Page of Cup dalam keadaan terbalik. Dari dua kartu ini, kalau yang aku lihat, bisa jadi rasanya mungkin buat beberapa dari kamu Aquarius, di bulan ini kamu ngerasa kayak apa yang kamu lakukan, pilihan yang kamu ambil, seperti tidak ada orang yang mendukung kamu. Semua orang kayaknya ngerasa apa yang kamu pilih, apa yang kamu jalani, apa yang itu tuh kayak ditentang gitu loh. Buat beberapa dari kamu mungkin benar-benar ditentang. Sehingga orang yang mungkin kamu harapkan bisa mendukung, mensupport kamu, ataupun mendukung, mensupport kamu ya, itu tidak mau. Karena mereka menganggap apa yang kamu ambil ini, apa yang kamu pilih ini tidak sesuai dengan apa yang mereka percayai. Nah, ini bisa jadi juga menggoyangkan perahu kamu juga gitu. Tapi aku juga melihat di sini mengenai keseimbangan, ya, mengenai keseimbangan, mengenai balance. Ini ada sesuatu yang imbalance di dalam kehidupan kamu. Mungkin ini mengenai masuk keluarnya ya, hati-hati dengan pengeluaran kamu. Juga aku melihat buat beberapa dari kamu ini seperti ada mungkin orang minta tolong, mungkin orang minta bantuan dan lain sebagainya, yang mungkin kamu tidak bisa melakukan hal tersebut atau tidak mau melakukan hal tersebut, atau ini bisa terbalik di mana kamu meminta pertolongan, kamu meminta bantuan, orang tidak mau memberikan kepada kamu, sehingga kamu harus mempunyai courage ini untuk bisa berjalan tanpa ada dukungan dan support dari orang lain. Pastinya di saat kita menemui hal tersebut dengan adanya Page of Cup ini, aku melihat adanya satu kekecewaan, ya, adanya satu kekecewaan, kesedihan, di mana kamu merasa kayak ngadepin satu masalah yang buat kamu besar gitu ya, ataupun mungkin menghadapi kerasnya hidup ini sendiri. Tapi kembali lagi di sini, kita sering kali, aduh gua nggak punya ini untuk mensupport gua misalnya gua nggak punya uang yang cukup untuk mensupport gua nggak punya orang yang, selama kita hanya melihat itu, kitanya pasti nggak akan berkembang. Tapi di mana kita punya courage, dengan atau tanpa, gua akan memulai, gua akan mencoba, gua akan terus berjalan, gua akan terus berusaha. Dan walaupun orang gak ada yang memberikan kekuatan sama gue, ataupun orang gak ada yang percaya sama gue harus menguatkan dan percaya sama kemampuan gue dan diri gue sendiri. Seven of Swords di dalam keadaan terbalik. Oke, kalau yang aku lihat di sini, hal yang peluang ini atau hal yang kamu lihat berprospek ini, berpotensi ini mungkin hal yang sudah pernah kamu jalani, pernah kamu pelajari, pernah kamu lakukan. Mungkin di masa lalu. Kamu pernah mungkin usaha A gitu ya. Tapi kamu nggak terusin, bisa jadi ada kendala di sana, mungkin juga kamu ngerasa nggak cocok dan lain sebagainya. Tetapi sekarang saat kamu melihat itu dan mencoba, dan kamu melihat ada satu peluang di situ, ya kan? Kita kalimat aja gitu ya, perkataan orang saja. Kamu dengar 10 tahun yang lalu dengan kamu dengar sekarang, ini bisa berbeda. Dampaknya ke kamu, rasanya ke kamu. Jadi kayak apa yang gue omongin ke lo pada tahun misalnya 2000, itu akan berbeda dengan penangkapan lo saat lo mendengar kata-kata itu atau teringat dengan kata-kata itu 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. It will speak differently. Kata-kata itu akan berbicara di dalam secara berbeda kepada orang dengan kata-kata yang sama. Karena apa? Kita evolve.
kita berkembang. Cara pikir kita pun berkembang. Meskipun kadang-kadang orang, enggak, kayaknya gue biasa-biasa aja, kayaknya gue enggak ada perubahan. Enggak, dengan yang namanya kamu ngejalanin hidup, bertemu dengan pengalaman ini, pengalaman itu, segala macam, ini akan merubah kamu secara sadar maupun tidak, gitu ya. Dan kadang-kadang kita mencoba satu hal dan kita tinggalkan karena ini tidak memberikan kita apa-apa atau bahkan membuat kita rugi. Tapi di saat kita mempelajari lagi dengan apa yang kita pelajari di tahun-tahun berikutnya gitu, saat kita melihat lagi, kita bisa melihat dengan cara yang berbeda gitu. Two of One, pilihan ya. Kamu ada option di sini. Satu option yang satunya tuh kayak kamu tuh pengen ke situ. Gue pengen ke kanan. Kalau kamu ngelihat ini ya, dia melihat si burung ini, dia terpana, dia ngerasa seneng, dia pengen mungkin terbang bersama burung ini, dia pengen bermain mungkin bersama burung ini dan lain sebagainya. Dia ingin merasakan kebebasan, keindahan dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini ada hal yang mengikat orang ini, sehingga dia melihat hal yang dia pengenin ini, tapi mungkin dia masih kepentok dengan satu hal sehingga dia tidak bisa menjalani hal tersebut. Buat beberapa dari kamu, it's simply ya, ini bisa ada berkenaan dengan masalah percintaan di mana kamu baru lepas dari satu hubungan dan kamu berusaha untuk move on, tetapi masih sulit gitu loh, masih proses untuk itu dan masih sulit. Five of One dalam keadaan terbalik. Berhati-hati dalam hal, kadang-kadang ada hal yang perlu kita bisa kompromi. Ada hal yang perlu kita tolerir ya. Kadang kita perlu adanya diplomasi. Tetapi juga lihat apakah itu balance, seimbang di dalam posisi kamu dan orang lain. Karena kalau misalnya tidak, ini bisa menyebabkan masalah. Itu yang aku tangkap ya. Karena buat beberapa mungkin kamu nggak mau nyakitin orang lain, kamu nggak mau nggak berani untuk speak up gitu ya, ataupun kamu kasihan sama orang sehingga kamu kayak ngerasa harus ngelakuin sesuatu yang mereka mau dari kamu, sehingga kamu ngelakuin ini tapi sebenarnya kamu nggak mau gitu loh. Ataupun mungkin misalnya ada orang minta bantuan sama kamu, misalnya ini berupa duit, tapi kamu sendiri misalnya lagi susah, tapi kamu ngerasa nggak enak ataupun nggak sampai hati dan lain sebagainya, alasannya apa saja yang membuat kamu ya udahlah. Nah ini tuh kan akhirnya bisa menyebabkan, bukan berarti nggak boleh bantuin orang, tetapi saat kamu bantu orang, kamu juga jangan sampai mematikan diri kamu ataupun membahayakan diri kamu lagi, apalagi kalau misalnya kamu sudah dalam keluarga gitu ya. Jangan sampai kamu menyalakan lilinnya orang, tetapi kamu bikin kamunya padam gitu ya. Ten of One dalam keadaan terbalik. Iya, ini rasanya tuh kayak ada sesuatu atau seseorang ya yang sebenarnya kamu, ini tuh bukan urusan gue lagi, ini bukan tanggung jawab gue lagi, ini semestinya bukan beban gue lagi. Dan setiap kali gue bantu, setiap kali gue tolong, ataupun setiap kali gue kasih kesempatan, dianya tidak menghargai, dianya tidak memfix dirinya sendiri ataupun belajar untuk bisa independen gitu, untuk bisa mandiri. Rasanya seperti itu.
Ini bisa jadi ada orang yang dealing dengan kamu dan seperti ini. Dimana dia terus minta kesempatan, ataupun dia datang lagi terus dia minta tolong lagi, ataupun dia minta didengerin lagi, ataupun dia tapi itu rasanya kayak kamu tuh dibebani oleh hal yang merupakan urusan orang lain gitu loh, ataupun beban orang lain. Dan kamu ngerasa mungkin ini udah bukan area gue lagi, ini bukan tanggung jawab gue lagi. Dan di sini aku ngelihat rasanya apa yang mereka perbuat tuh malah membuat kamu kecewa gitu loh. Nah, kalau udah kayak begini, misalnya kamu menghadapi hal seperti ini, ya kamu harus bisa tegas. Harus bisa tegas. Nah, itu kembali lagi, hal berkompromi, mentolerir, dan lain sebagainya. Yang kalau kita tidak bisa memberikan batasan, itu akan buat masalah kita sendiri gitu loh. Jadi kamu harus bisa juga dengan jeli, siapa sih yang harus kamu tolong, siapa sih yang perlu kamu tegesin, siapa sih yang kamu bisa kasih waktu kamu, siapa sih yang nah itu tuh harus benar-benar bisa wise gitu ya. Itu yang aku lihat, dari tadi mengenai pengaturan keuangan, pengaturan jadwal, tenaga kamu, fokus kamu, dan lain sebagainya ya. Itu juga be very careful juga dengan orang yang berusaha datang masuk kembali ke dalam kehidupan kamu. Ingat, hal apa yang ini aku selalu pesennya sama. Kalau ada orang lain, kalau ada orang lama yang pernah ada dalam kehidupan kamu datang kembali, ingat apa yang terjadi di antara kamu dengan dia. Ini bukan hanya masalah percintaan, tetapi misalnya dulunya dia pernah nipu gue, terus lu bolehin dia masuk lagi, jangan dikasih nipu lagi gitu. Jadi hal-hal semacam itu gitu ya. Ingat pelajaran di masa lalu, apa yang diajarkan kepada kamu, dan perhatikan itu. Oke, Aquarius, ini adalah readingan general untuk kamu. Semoga ada yang bermanfaat. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Namaste.